Anda menyaksikan World Water Forum Update bersama saya Prasidya Puspa. Pemerintah Indonesia mengusulkan pembentukan Global Water Fund atau dana untuk pembangunan infrastruktur air secara global. Usulan ini muncul dan dibawa oleh pemerintah Republik Indonesia agar bisa diterima oleh seluruh peserta forum air terbesar di dunia tersebut. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Heri Trisaputra Zuna menjelaskan, tahun 2030 kebutuhan air pembiayaan air secara global ini mencapai 6,7 triliun dolar Amerika Serikat dan terus meningkat menjadi 22,6 triliun dolar Amerika di tahun 2050. Heri menjelaskan jumlah kebutuhan dana yang sangat besar ini tidak sebanding dengan alokasi dana atau anggaran di sektor air dan sanitasi yang hanya mencapai 165 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya atau baru 1,2% dari total belanja masyarakat. Angka ini lebih rendah dari belanja transportasi dan energi. Namanya siapa dan dari mana dan kepada siapa. Silakan teman-teman sekalian. Mbak yang di sini, kemudian Mbak satu-satu dulu ya. Silakan Mbak. Terkait dengan usulan pemerintah Indonesia untuk membentuk Global Water Fund. Nah, hal ini didasari pada kondisi bahwa untuk sektor air ya kita sangat tergantung dengan pembiayaan publik. Nah, itu satu. Kemudian juga besaran yang dialokasikan ya dari beberapa paparan kemarin terlihat bahwa angkanya sangat kecil dibanding dengan yang dibutuhkan. Ya. Nah, sehingga kita harus melakukan shifting, harus mengajak swasta untuk bisa terlibat di proyek-proyek air, ya, baik itu air sumber daya air maupun untuk air minumnya sendiri dan termasuk sanitasi. Dan untuk memperbarui informasi seputar agenda World Water Forum atau Forum Air Sedunia ke-10 tahun 2024 yang digelar di Bali, langsung saja saya sapa ada produser lapangan CNN Karmel Mursalim. Halo Karmel, selamat siang. Karmel, apa yang bisa kita highlight dari pertemuan para pejabat tinggi di sana hari ini? Selamat siang Puspa, di hari ke-6 helatan World Water Forum ke-10 di Bali ada sejumlah agenda yang terjadwalkan. Tadi sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah ada konferensi pers di Media Center yang lokasinya di Bali International Convention Center Nusa Dua. Konferensi pers siang hari tadi membahas mengenai kolaborasi antara pemerintahan dan swasta mengenai tata kelola dan kelestarian air. Konferensi pers tadi dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian PUPR, juga ada perwakilan dari perusahaan swasta Danon. Dan pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah nanti dijadwalkan akan ada agenda konferensi pers di lokasi yang sama membahas mengenai proposal Indonesia di World Water Forum ke-10 dan terjadwal untuk hadir adalah Kepala BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwi Korita Karnawati, juga akan ada representatif dari Kementerian PUPR dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu adalah dua agenda yang terjadwal untuk hari ini, Puspa. Namun jika saya melihat gelaran WWF di hari ke-6 sejauh ini sudah ada cukup banyak capaian-capaian yang berhasil disepakati di WWF. Karena seperti yang diketahui ada 113 proyek senilai 9,4 miliar dolar Amerika Serikat yang diyakini akan disepakati selama helatan WWF kemarin. Kementerian PUPR juga berhasil menyepakati sejumlah pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah sistem penyediaan air minum regional Karian Serpong. Nah, ini rencananya pembangunan infrastruktur untuk penyediaan air bersih akan memberi akses air bersih ke sebanyak 1,84 juta penduduk di Provinsi DKI Jakarta dan juga Provinsi Banten. Nah, nilai investasi terkait proyek tersebut mencapai 2,4 triliun rupiah. Selain dari itu, kemarin juga berhasil disepakati Net Zero Water Supply Infrastructure Project di IKN Nusantara. Namun Puspa, untuk detail proyek di IKN tersebut masih belum dirilis ke publik, sehingga kita akan lihat saja seperti apa rincian persetujuan pembangunan infrastruktur tersebut. Kemarin juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
mengatakan bahwa pihaknya akan mengusulkan sebuah rencana ke Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan Sri Mulyani, di mana ia akan meminta anggaran sebesar 1 triliun rupiah per tahun untuk diberikan ke provinsi, kabupaten, kota yang tata kelolanya terbaik di Indonesia. Nah, ini masih usulan yang akan disampaikan ke Kementerian Keuangan. Kami juga akan terus memantau seperti apa perkembangannya. Nah, kemarin Presiden Prancis Emmanuel Macron juga hadir secara daring. Ia menyampaikan apresiasinya terhadap helatan WWF di Bali tahun ini. Ia mengatakan bahwa akses air menjadi salah satu faktor independensi dan interdependensi antar bangsa, sehingga upaya Indonesia dan juga negara-negara yang turut hadir di WWF pada tahun ini sangat diapresiasi. Emmanuel Macron bukan hanya satu-satunya kepala negara yang hadir. Kami juga melihat ada sejumlah kepala negara yang hadir di hari pertama dan kedua gelaran WWF, seperti ada wakil Perdana Menteri Malaysia, wakil Perdana Menteri dari negara-negara lainnya, Perdana Menteri Tajikistan, lalu ada Presiden Fiji, Presiden Sri Lanka, dan tentu Presiden Joko Widodo sebagai tuan rumah. Nah, kami juga mendapatkan informasi dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, di mana ia mengatakan Presiden Jokowi juga telah berbincang-bincang dengan pengusaha asal Amerika Serikat sekaligus pendiri SpaceX dan Tesla terkait potensi investasi di tanah air, di mana Menko Marves Luhut mengatakan Presiden Jokowi menawarkan tawaran investasi untuk pembangunan landasan peluncuran roket SpaceX di Biak, Papua. Selain dari itu, Presiden Jokowi juga mengajak Elon Musk untuk berinvestasi di bidang lithium baterai untuk electric vehicle atau kendaraan listrik. Nah, ini masih wacana, Puspa, namun pembicaraan tersebut juga sudah dimulai. Nah, yang perlu dicatat juga pada saat upacara pembukaan tanggal 20 Mei lalu, Presiden Jokowi mengambil kesempatan untuk memperkenalkan Presiden terpilih Prabowo Subianto sekaligus Menteri Pertahanan di opening ceremony. Lalu Menko Marves Luhut juga mengatakan ia mendapatkan respon yang baik dari para tamu mancanegara terkait Prabowo sebagai Presiden terpilih, karena menurut Menko Marves Luhut, Presiden terpilih Prabowo terlihat akan melanjutkan komitmen Indonesia untuk menjaga kelestarian air untuk Indonesia dan juga dunia. Nah, kami akan terus memantau bagaimana perkembangan jadwal-jadwal program pada hari ini di hari ke-6 World Water Forum. Kami akan kembali lagi dengan update terbaru. Puspa. Baik, Karmel, terima kasih atas laporannya dari Nusa Dua, Bali.